Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bicara bagaimana caranya untuk bisa menggapai hasil-hasil atau capaian ibadah Ramadan yang maksimal atau optimal itu, maka di antara kiatnya adalah kita juga perlu memahami apa saja yang menyebabkan kegagalan ibadah Ramadan kita ini. Kita perlu memahami sebab-sebab kegagalan dalam ibadah Ramadan. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama, orang akan tidak bisa menggapai capaian Ramadan yang optimal atau maksimal kalau dia kurang memiliki pemahaman tentang Ramadan. Pemahaman apa itu Ramadan, pemahaman tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ketika tidak dipahami dengan baik, maka ini akan berpengaruh kepada perjalanan seseorang menjalani ibadah Ramadan dalam satu bulan itu. Kenapa? Karena seperti kita pahami bersama bahwa seseorang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya dan apa yang dalam hatinya. Dalam hatinya itu apa? Keimanan atau keyakinan yang dia miliki, sehingga mewujudkan atau menghadirkan keinginan kuat atau azam, niat untuk melakukan sesuatu. Lalu kemudian pikiran itu apa? Apa saja yang dia ketahui tentang sesuatu itu akan berpengaruh, dia akan melakukan sesuatu itu bagaimana. Termasuk ketika Ramadan ini. Maka penting bagi kita untuk memahami Ramadan. Pemahaman tentang Ramadan ini harus kita miliki secara utuh. Apa esensi Ramadan, lalu apa hakikat Ramadan, apa saja keistimewaannya, apa saja yang harus kita lakukan. Ketika pemahaman ini kita miliki, maka insya Allah kita akan berupaya untuk bisa menjalani dengan baik, dengan optimal, bahkan dengan maksimal. Yang kedua, sahabat sekalian, adalah orang akan terganggu capaian ibadah Ramadannya manakala dia lalai dalam menjaga ibadah. Nah, kenapa? Karena Ramadan ini ibadah intinya adalah asyam, puasa, menahan lapar, dahaga, menahan hubungan suami istri di siang hari. Nah, itu kemudian mengakibatkan derajat ibadah Ramadan dari seseorang itu berbeda-beda. Ada yang Rasulullah sampaikan hanya mendapat lapar dan dahaga, ada yang ibadah Ramadannya rusak, ada yang ibadah Ramadannya berkurang nilainya, ada yang ibadah Ramadannya sukses, beragam. Oleh karenanya ini menunjukkan butuhnya kita menjaga kualitas ibadah Ramadan itu. Mulai dari ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya. Nah, ketika orang mampu memelihara atau menjaga kualitas ibadah Ramadan, baik dari sisi yang wajib maupun yang sunnah, maka insya Allah dia akan bisa menggapai capaian Ramadan yang ideal atau yang optimal. Yang ketiga, itu adalah ketika seseorang ketika memasuki bulan Ramadan, dia masih mengutamakan kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada gagalnya capaian ibadah Ramadan yang optimal. Misalnya, karena kesenangan duniawi, dia akhirnya sukanya santai-santai, menghabiskan waktu untuk santai-santai saja. Yang kesenangan duniawinya bermain-main, menghabiskan waktu dengan bermain-main saja. Yang kesenangan duniawinya itu ingin menturutkan nafsu atau syahwat tidurnya, dia tidur saja, habis itu. Waktu yang dimiliki selama Ramadan itu habis untuk hal-hal yang disenangi secara duniawi saja, dan itu artinya akan mengurangi kesempatan kita untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan ibadah yang luar biasa istimewa ketika kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang keempat adalah kurangnya pengendalian diri dan disiplin diri. Jadi Ramadan itu berkaitan dengan ibadah yang diatur secara waktu. Kapan harus berbuka, kapan batas terakhirnya kita sahur, lalu kemudian terawihnya, Nah, semua aktivitas ibadah itu membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan pengendalian diri juga. Agar apa? Agar kita mampu menjalani ibadah yang beragam di bulan Ramadan itu. Ketika puasa siangnya menahan dahaga, menahan lapar dan dahaga, kita juga dianjurkan menahan diri. Supaya apa? Tidak terjebak kepada yang merusak nilai ibadah Ramadan. Misalnya diajak orang bertengkar, kita harus menyampaikan bahwa kami sedang puasa, dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, kemudian yang kelima, kita gagal mencapai capaian Ramadan yang ideal itu ketika kita kurang ikhlas dan disertai sudah nggak ikhlas, disertai rasa malas ya. Jadi, sahabat sekalian, seseorang ketika tidak punya keikhlasan, maka tidak akan mungkin dia menjalani ibadah itu dengan maksimal. Ibadah itu harus dengan ikhlas. Ya, begitupun ketika Ramadan ini, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ya, Ramadan itu bagi seorang mukmin harus dilakukan dilandasi oleh keimanan dan harapan mendapatkan balasan dari Allah semata, harapan mendapatkan ridho dari Allah semata. Nah, ketika ikhlas, maka seseorang itu hanya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan balasan dari Allah, maka akan menjadi maksimal apa yang dia kerjakan. Tetapi kalau dia tidak ikhlas, maka masuklah godaan kemalasan ya. Kemalasan itu akan mengganggu ibadah kita selama bulan Ramadan, dan karenanya capaian ibadah Ramadan kita tidak bisa maksimal. Yang keenam adalah kurangnya kita mampu memanfaatkan waktu yang kita miliki ya. Kurangnya bisa memanfaatkan waktu yang baik ya. Nah, ini penting karena Ramadan ini berkaitan dengan waktu. Seluruh amalan ibadahnya berkaitan dengan waktu. Maka ya, seseorang yang tidak merencanakan penggunaan waktu di dalam bulan Ramadan, dia akan mudah terjebak membuang-buang waktu. Karenanya ketika seseorang gagal memanfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadan sebaik-baiknya, maka otomatis ya dia tidak mampu memanfaatkan momentum Ramadan ini secara maksimal dan optimal. Nah, yang ketujuh, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang akan mengalami kegagalan mencapai capaian ibadah Ramadan yang maksimal kalau dia terganggu oleh faktor lingkungan. Jadi ada gangguan dari lingkungan. Ya, oleh karenanya maka menjadi penting bagi kita ini untuk memiliki komunitas yang bisa saling menguatkan ya. Makanya itulah kemudian Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaknya kita ini tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Begitu pula Ramadan. Ramadan ini disyariatkan berpuasa agar kita semuanya bertakwa. Maka tidak mungkin kita bisa optimal hanya sendiri. Harus tolong menolong. Nah, disitulah kita butuh kehadiran orang lain yang saling menguatkan, saling menasehati. Disitulah kita butuh komunitas yang mendukung ya, supaya kita bisa menjalani ibadah Ramadan ini secara maksimal. Nah, yang kedelapan adalah kesehatan. Jadi kegagalan Ramadan kita capai dengan capaian yang maksimal atau optimal itu bisa juga disebabkan karena ada gangguan kesehatan. Misalnya kesehatan kita yang menurun atau kita sedang sakit ya. Oleh karenanya maka bagi kita yang dalam keadaan kurang sehat, segeralah kita ya berobat, mencari obat supaya semakin sehat. Kalau sakit semoga segera sembuh gitu. Dan bagi kita yang sehat maka harus menjaga kesehatan kita ini. Kenapa? Karena ibadah apapun, nah, apalagi Ramadan yang harus berpuasa, itu butuh fisik yang baik dan butuh kesehatan badan yang baik ya. Karena harus menahan kebiasaan makan kita. Ya, dijeda yang biasanya 3 kali sehari makan, hanya 2 kali, itu pun waktunya ditentukan. Nah, ini tentu akan membutuhkan kualitas kesehatan yang prima. Jadi kalau kesehatan terganggu maka itu akan menyebabkan capaian ibadah Ramadan kita kurang optimal. Ya, meskipun sakit itu pemberinya adalah Allah juga, tetapi kita berusaha untuk menjaga. Kata Rasulullah, jaga 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah wasihata qabla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu. Dan yang terakhir sahabat sekalian, yang ke-9 adalah kita lupa berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah berikan kemudahan dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Ingat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk menghamba kepadanya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah. Maka dalam setiap kita berdiri sholat ya, dalam setiap rakaat melalui bacaan Fatihah kita mohon kepada Allah, iyyaka na'budu, wahai Allah hanya kepadamu kami menyembah. Dan menghamba kepada Allah itu bukan perkara ringan ya, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, dan juga butuh pertolongan Allah. Maka kita ikuti dengan permohonan wa iyyaka nasta'in, wahai Allah hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, karena tidak ada yang bisa kami lakukan dengan mudah kecuali dengan pertolonganmu, termasuk ibadah, termasuk pula ibadah Ramadan ini.
Jangan kita bersombong diri bahwa bisa menjalani ibadah Ramadan dengan maksimal tanpa pertolongan Allah.